Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari chapter terbaru manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-293. Oleh karena itu, bagi kalian yang sudah tahu isi ceritanya dari video hari Sabtu kemarin, maka kalian pun bisa langsung skip video ini saja dan tunggu sampai chapter terbarunya keluar lagi pada minggu depan. Namun bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah isi cerita lengkap dan juga semua panel manga asli tanpa sensor dari chapter 293 kemarin, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat pada halaman yang pertamanya ini, maka kita pun bisa melihat sama-sama bahwa setelah bola hasil blokir dari Kunigami kemarin, sekarang sudah menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Maka secara kebetulan, arah dari bola liar tersebut sekarang justru malah menjadi berbelok tepat menuju kepada Alexis Ness. Di mana di dalam praktiknya, Ness pun sekarang langsung terlihat kebingungan sendiri, lalu dia pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Hah? Kenapa bola itu datang menuju kepadaku? Apakah ini adalah sebuah keberuntunganku? Atau apakah mungkin inilah yang disebut dengan sebuah keberuntungan ketika sekarang aku sedang berdiri di dalam lapangan? Lalu, setelah bola itu sudah bisa mendarat tepat di kaki dari Ness, maka Kaiser yang sekarang sedang dijaga dengan sangat ketat oleh Ryusei Shiro, akhirnya dia pun mulai berkata di dalam hatinya, "Oi, babi sialan, ayo cepat lihat aku dan juga ayo cepat oper bola itu kepadaku. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk dapat mencetak gol yang ketiga, sekaligus untuk bisa membawa pulang kemenangan bagi tim Jerman." Tapi sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Alexis Ness. Karena pada halaman yang berikutnya, kepribadian dari Alexis Ness sekarang tiba-tiba saja langsung menjadi terpecah menjadi dua bagian. Atau menurut teman-teman dari konten sebelumnya, Ness sekarang mengalami skizo, yaitu Alexis Ness dengan mata warna putih. Atau sekarang bisa kita sebut saja dia sebagai Ness yang pertama. Dan juga Alexis Ness dengan warna mata yang semuanya berwarna hitam. Atau mari kita sebut saja dia adalah Ness yang kedua. Di mana di dalam praktiknya, Ness yang pertama pun sebenarnya sudah berniat untuk dapat kembali mengoper bola yang ada di kakinya tepat menuju kepada Kaiser. Karena jauh di dalam lubuk hatinya itu, Ness pun sama sekali tidak pernah bisa melupakan sebuah hubungan persahabatan dari mereka berdua sejak mereka pertama kali bertemu. Sedangkan di sisi lainnya, Ness yang kedua atau Ness dengan warna mata hitam, kini dia pun justru malah muncul sambil berkata seperti ini kepada kita. "Bodoh, hentikan semua pikiranmu itu. Dengar, kita tidak pernah bisa berkembang menjadi jauh lebih hebat daripada sekarang, karena selama ini kita selalu berusaha untuk dapat bisa melayani hidup dari Michael Kaiser tanpa sedikit peduli dengan hidup dari kita sendiri. Gara-gara itulah, kita pun selalu saja berusaha untuk dapat menyesuaikan kemampuan kita dengan kemampuan dari Michael Kaiser. Masalahnya, Kaiser bukanlah seorang pemain yang jenius. Jadi, tingkat perkembangan dari Kaiser kadang bisa berhenti di tengah jalan. Berdasarkan hal itu, maka sekarang aku pun akan mencoba sebuah teknik umpan jarak jauh baru yang sangatlah mustahil sekali untuk bisa dicapai bahkan bagi seorang Michael Kaiser. Yang artinya, mulai dari sekarang, mari kita menjadi pemain yang baru dengan menggunakan ego yang baru juga. Yaitu menjadi seorang pengumpan atau menjadi seorang playmaker bagi siapapun striker yang memiliki kemampuan mencetak gol paling hebat. Atau di dalam dialog aslinya, Ness dengan mata hitam sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Yaitu, ini adalah waktunya bagi kita, sekaligus ini adalah pemberontakan pertamaku kepada Kaiser. Karena untuk sekarang, aku akan memberikan ujian kepada Emperor yang baru dari tim kami. Alias, this is my first rebellion, and a challenge to the Neo Emperor. Di momen inilah, Ness nomor 1, atau Ness dengan warna mata putih, awalnya sempat melihat bahwa orang yang akan diberikan umpan oleh dirinya, dia adalah Michael Kaiser. Berdasarkan hal tersebut, Ness warna hitam pun akhirnya mulai menendang bola itu dengan sangat kencang, tepat menuju ke arah kosong yang kebetulan di sana sama sekali tidak ada orang. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, semua orang yang ada di dalam lapangan ini otomatis langsung menjadi sangat kaget. Karena menurut mereka semua, Ness pun sekarang sebenarnya sudah gila.
Mengingat dia pun malah memilih untuk dapat menendang bola itu dengan sangat kencang menuju ke arah yang kosong, bukan menuju ke arah gawang. Tapi sepertinya Kaiser, Itoshirin, dan juga Karasutab itu ternyata sekarang sudah sadar bahwa sebenarnya Ness bukan melakukan sebuah syuting atau Ness bukan melakukan sebuah tembakan langsung. Tapi Ness pun justru malah melakukan sebuah teknik umpan mendatar yang sangat kencang yang disebut dengan teknik umpan drive pass. Lalu di saat yang bersamaan itu, bayangan dari Michael Kaiser yang sebelumnya sudah dilihat oleh Ness dengan warna mata putih, kini seketika langsung berubah menjadi kemunculan dari Isagi Oichi yang kebetulan saat itu sedang berlari dengan bebas menggunakan kecepatan penuhnya. Gara-gara itulah Ness mata putih pun akhirnya kini langsung menjadi terkejut dan juga dia pun mulai bertanya seperti ini kepada dirinya sendiri. Hah? Isagi Oichi? Kenapa dia ada di sana? Seharusnya aku tadi sudah memilih untuk dapat bisa mengoper bola ini menuju kepada Michael Kaiser. Dengan begini, maka apakah mungkin aku tanpa sadar telah mengoper bola itu kepada Isagi karena aku lebih memilih egoku sendiri daripada Michael Kaiser? Jika memang benar begitu, maka kemungkinan besar ini adalah umpan terbaik yang pernah aku lakukan selama diriku bermain sepak bola. Yap, wajar saja Ness mata putih sekarang terlihat kebingungan sendiri. Karena faktanya, ketika tadi Ness mengoper bola yang ada di kakinya, orang yang sudah mengambil kesadarannya itu adalah Ness dengan warna mata hitam. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda kini justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang para pemain lainnya. Di mana pada momen itu, satu persatu dari mereka kini mulai terlihat sangat terkejut. Karena kenyataannya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Alexis Ness justru malah nekat untuk dapat bisa memilih Isagi Oichi daripada memilih Kaiser. Bahkan, Kaiser pun sekarang langsung menjadi tantrum. Serta masih pada halaman yang sama ini, Kaiser pun langsung marah kepada Alexis Ness dengan cara berteriak sangat kencang sekali kepadanya, mirip seperti pada gambar ini. Lebih parahnya lagi, muka dari Ness berwarna putih ini sekarang malah terlihat sangat kecewa dan juga terlihat sangat panik. Karena dia sendiri sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan mengoper bola itu kepada Isagi. Menariknya, tepat setelah bola itu sudah ditendang menuju ke arah Isagi Oichi. Dan juga tepat setelah semua orang sekarang sudah pasrah, karena tidak ada satupun pemain yang dapat mengejar kecepatan berlari dan juga kecepatan respon dari Isagi Oichi. Ternyata pada halaman yang berikutnya itu, Rin pun sekarang masih berusaha untuk dapat bisa bergerak demi dapat mengejar Isagi sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Sialan, bahkan setelah aku berevolusi berkali-kali, Isagi sekarang masih saja bisa berkembang jauh lebih hebat daripada aku. Entah kenapa, dia selalu bisa mengulangi semua proses terciptanya gol yang telah dilakukan sebelumnya. Dimana dengan karismanya itu, Isagi berhasil membuat orang lain supaya mau melayaninya dan juga supaya mereka mau mengoper bola itu kepada Isagi. Atau di dalam dialog versi aslinya, Rin berkata seperti ini kepada Isagi Oichi. Yaitu, Isagi bisa memanfaatkan ego dari semua teman-temannya untuk dapat dia gunakan sebagai alat demi bisa membantunya dapat mencetak gol sesuai dengan kemauan dari Isagi. Nah, hal yang sama pun sekarang juga diucapkan oleh teman-teman satu timnya. Yang pertama adalah Kunigami, di mana pada momen ini Kunigami pun langsung berkata kepada kita bahwa Isagi adalah mesin yang egois atau Isagi adalah selfish machine. Lalu, yang kedua adalah kata-kata dari Yukimiya Kenju. Mengingat pada momen yang sama itulah, Yuki pun juga berkata kepada kita sebagai para pembacanya bahwa Isagi telah membunuh emosinya sendiri. Serta sampai dengan akhir, Isagi tetap menjaga komitmennya untuk dapat bisa menjual jiwanya kepada iblis supaya dirinya bisa mendapatkan kemenangan. Kemudian, setelah mendengarkan semua pujian dari Itoshirin, Yuki dan juga Rensuke Kunigami menuju kepada Isagi Oichi, maka pada halaman yang terakhirnya, Isagi pun tanpa pikir panjang, kini seketika langsung bergerak untuk dapat bisa menerima umpan jarak jauh dari Alexis Ness. Lalu dengan gerakan seperti ini, Isagi pun segera mengeluarkan teknik tendangan supernya yang mirip seperti gol pertamanya kemarin. Yaitu sebuah teknik tendangan super dengan nama Two Barrel Shot menggunakan kekuatan dari kaki kanannya. Sampai pada momen yang sama tersebut, bola pun kini bisa melesat dengan sangat kencang, tepat menuju ke arah gawang dari tim PSG. Sehingga gol yang terakhir, sekaligus gol penentuan dari pertandingan ini,
sekarang akhirnya berhasil tercipta melalui permainan kombinasi dari Isagi Uechi. Dengan begini, maka secara otomatis skor pun seketika langsung berubah menjadi 3-2 untuk kemenangan bagi tim Basar Buncan. Nah, menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Rin pun kini seketika langsung berkata kepada kita bahwa Isagi Uechi adalah Demon King alias Raja Iblis dari Akademi Sepak Bola Blue Lock. Lalu setelah itu, narator dari manga sepak bola Kuci Biru ini sekarang juga ikut mengeluarkan komentarnya juga bahwa striker Neo Egois yang sebenarnya sekarang akhirnya sudah terlahir. Dia adalah seorang pahlawan egois yang dapat memberikan harapan sekaligus memberikan penderitaan bagi semua teman dan juga bagi semua lawannya. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah proses terciptanya gol yang ketiga dari versi yang legal, alias dari versi yang asli, bukan versi bajakan atau versi colongan. Mengingat manga Blue Lock-nya sendiri sebenarnya baru keluar secara resmi pada tadi malam tepat di jam 10. Oh iya, judul dari chapter selanjutnya adalah Champion. Jadi bagi kalian yang penasaran, maka nantikan terus ya kelanjutan cerita terbarunya tepat pada channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.